Perjalanan dimulai dari ibu kota. Sebuah mobil meninggalkan hiruk-pikuk Jakarta. Jalan-jalan sempit dan hijau menjadi pemandangan sehari-hari. Mobil kami menyusuri lorong-lorong desa. Setiap tikungan adalah cerita baru bagi kami. Kami tiba di gerbang Fakultas Pertanian. Tanda-tanda modernitas terlihat di setiap sudut. Bangunan bersih, jalur pejalan kaki yang rapi, dan papan informasi yang jelas. Ini bukan hanya kampus, tapi laboratorium hidup tempat teori bertemu praktik. Setiap sudut kampus ini bercerita, dari mural yang menggambarkan para tokoh pertanian hingga papan informasi yang memperbaharui perkembangan terkini di bidang pertanian. Semuanya dirancang untuk menginspirasi dan mendidik. Di sini, masa depan pertanian Indonesia sedang dibentuk. Jalan-jalan di sekitar kampus dipenuhi oleh kehidupan lokal. Warung-warung kecil menjual makanan dan minuman, menjadi tempat istirahat bagi mahasiswa dan para santri. Gedung utama dengan arsitektur tradisional menjadi simbol harmoni antara masa lalu dan masa kini. Di dalamnya ruang tamu yang luas dan nyaman menjadi tempat pertemuan dan diskusi. Disinilah ide-ide besar lahir, di tengah suasana yang tenang dan kondusif. Di ruangan inilah kami diberikan arahan dari Ustadz Zainal sebagai pembimbing observasi kami di pesantren Darus Syifa Al-Fitrah. Beliau memaparkan keunggulan-keunggulan yang ada di pesantren Darus Syifa Al-Fitrah di bidang agribisnis seperti peternakan ayam, sapi, ikan, kuda, juga di bidang pertanian seperti padi. Dan pesantren Darus Syifa Al-Fitrah juga memiliki usaha yang jarang ditemui di pesantren lainnya berupa usaha air minum dalam kemasan. Perjalanan tidak berhenti di kelas. Kami melanjutkan perjalanan ke lokasi praktik menuju sebuah peternakan yang menjadi bagian penting di pesantren ini. Di depan kandang ayam, kami dipandu oleh pengelola kandang ayam. Di dalam kandang ayam kami diberikan ilmu-ilmu mengenai peternakan ayam yang ada di pesantren ini. Kami merasakan langsung suasana kerja di lapangan, bau jerami, suara ayam, dan aktivitas harian menjadi bagian dari pembelajaran kami. Disinilah kami belajar tentang manajemen ternak, kesehatan hewan, dan efisiensi operasional. Di sini kami tidak hanya belajar, tapi juga mengamati dan menganalisis langsung kondisi ternak. Kandang ini bukan sekedar tempat tinggal ayam, tapi sistem yang terintegrasi, lampu pemanas, sistem pakan otomatis, dan ventilasi yang baik menunjukkan betapa modernnya metode peternakan yang diajarkan di sini. Teknologi dan tradisi terpadu sempurna. Perjalanan dilanjutkan ke peternakan sapi. Mobil kami melaju melewati desa-desa kecil dengan pemandangan sawah dan bangunan sederhana. Di sini kita bisa merasakan betapa eratnya hubungan antara pertanian
dan kehidupan masyarakat lokal. Kita lagi di Pondok Pesantren Darus Syifa yang tepat berada di Sukabumi. Jadi kita lagi di peternakannya, pokoknya di peternakan sapi. Ini ada beberapa sapi. Kurang lebih jumlahnya ada 500 ekor. Di sini juga, jadi omsetnya setiap penjualan itu di bulan itu kurang lebih 8M. Ini semua satu-satunya. Kalian yang mau kurban bisa berkunjung ke Darus Syifa di Sukabumi. Dalam kandang sapi, suasana tenang namun aktif. Sapi-sapi yang sehat dan terawat menunjukkan betapa baiknya manajemen peternakan di sini. Petugas yang membersihkan kandang menunjukkan betapa pentingnya kebersihan dan kesehatan hewan. Selanjutnya, perjalanan hari ini membawa kami ke sebuah destinasi yang tak kalah pentingnya dengan peternakan, yaitu pabrik air minum dalam kemasan. Dengan semangat yang sama seperti di lapangan peternakan dan pertanian, kami siap mengungkap proses produksi dari ujung ke ujung. Di balik setiap botol air bersih yang kita konsumsi, ada cerita panjang tentang teknologi, ketelitian, dan standar kesehatan.
Suasana di sekitar pabrik sangat berbeda dengan suasana kampus. Terdengar suara alam yang tenang dan riuhnya aktivitas industri. Namun semangat ingin tahu kami tetap tinggi. Kami tidak hanya ingin melihat, tapi juga memahami setiap tahapan yang dilalui untuk menghasilkan produk yang aman dan berkualitas. Jadinya galon. Berapa mili teh? Kalau yang botol itu, yang kecilnya satu dus berapa? Iya. Bikin galonnya apa ngisi airnya? Di bawah bangunan terdapat tangki-tangki besar yang menyimpan air mentah. Ini adalah titik awal dari proses produksi. Air yang diambil dari sumber alami ini akan melalui serangkaian filtrasi dan sterilisasi untuk memastikan kebersihan dan keamanan. Disinilah teknologi bertemu dengan alam, menciptakan harmoni yang sempurna. Setelah melihat proses awal, kami naik ke atas untuk melihat tahap selanjutnya, yaitu pengemasan. Botol-botol air mineral yang bersih dan rapi menanti untuk diisi. Setiap botol telah melalui proses sterilisasi yang ketat, memastikan bahwa tidak ada kontaminasi yang masuk. Inilah bukti bahwa kebersihan adalah prioritas utama di pabrik ini. Kita punya PT IKI, punya PT. PT
ada 3 varian ya. Ini varian yang Merek Lavida adalah salah satu produk unggulan pabrik ini. Setiap botol memiliki label yang jelas, mencerminkan komitmen terhadap transparansi dan kualitas. Tutup botol yang rapat memastikan bahwa air tetap segar dan aman hingga sampai ke tangan konsumen. Disinilah teknologi kemasan berperan penting dalam menjaga kualitas produk. Cuma ada di Aspida. Raja kuning, raja kuning.